Halo sahabat guru dimanapun berada, perkenalkan nama saya Nilu Putu Kurniawati dari SMK PGRI 2 Badung. Permasalahan anak didik kita adalah pembelajaran saat ini, pandemi COVID membuat suasana pembelajaran, motivasi belajar menjadi menjemukan. Itu karena mereka belajar dengan jangka waktu yang lama menggunakan gawai mereka. Motivasi belajar mereka gunakan untuk harapan meraih cita-cita mereka. Salah satu untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan outing class. Bagaimana outing class di sekolah kita? Kita lihat bersama. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan outing class adalah pendanaan dan transportasi. Dikarenakan jumlah siswa dalam kelas multimedia cenderung besar dan memerlukan biaya dalam pengadaan konsumsi serta transportasi. Langkah yang dilakukan adalah siswa mengatur konsumsi mereka secara bergrup, serta untuk transportasi kita mempergunakan motor menuju lokasi outing class. Sekali kita mempergunakan bis. Pada saat pembelajaran outing class, melihat beberapa orang guru yang mengampu kelas 12 ini seperti agama, bahasa Indonesia, PJOK, informatika, dan dasar keahlian multimedia. Keterlibatan banyak guru yang mengajar di kelas ini membantu dalam pengawasan siswa jika yang memerlukan bantuan seperti P3K dan sekaligus tim teaching untuk kejuruan multimedia. Pemirsa, pecinta dunia pendidikan, khususnya dunia vokasi, kami dari SMK PU Badung hari ini melaksanakan kegiatan yang dipusatkan di Perusakenan, lanjutan dari program kami yaitu pada waktu anak-anak kelas 10 melaksanakan MPLS. Di sekolah kita melaksanakan selama 10 hari, anak-anak kita melaksanakan MPLS, dan akhirnya ujung-ujungnya kita akan mengajak anak-anak kita untuk belajar di luar sekolah atau outing class yang kita laksanakan hari ini di Perusakenan. Sebelum kita menuju Perusakenan, yang di sini kita anak-anak kita bagi. Yang jurusan DKP kita bawa ke Krishna Oleh-oleh. Di sana dia mempelajari bagaimana sih proses bisnis yang dilakukan oleh Krishna atau Ajik Krishna itu sehingga bisa berkembang pesat seperti ini. Yang kedua, anak-anak yang di otomotif kita bawa ke salah satu bengkel otomotif yang besar di Bali, itu yang dari Suzuki dan Toyota. Mereka juga belajar yang sama, dikenalkan seperti apa sih nantinya mereka setelah belajar di SMK PGRI 2 Badung, di SMK Pusat Keunggulan itu nanti tahu persis dulu awalnya apa yang harus mereka pelajari dan akhirnya nanti setelah tamat mau jadi apa. Nah, itu yang kita lakukan untuk anak-anak. Ini kegiatan kita yang kedua. Setelah tahun lalu juga kita melakukan hal yang sama. Karena ini nilainya positif dan bagus, sehingga ini yang kedua kita lakukan secara bersamaan dalam 1, 2, 3 jurusan ini. Sedangkan untuk yang kelas-kelas khusus di multimedia atau DKP itu sudah secara sensi sudah juga melaksanakan outing kelasnya sudah 2 kali, berarti sudah 4 kali kita melaksanakan dan hasilnya semua positif. Nah, kegiatan kita di sini kita fokuskan nanti untuk anak-anak kita belajar di sini. Yang di bengkel-bengkel tadi yang dikunjungin itu dia akan mempelajari apakah itu sejarah berdirinya perusahaan, sejarah suksesnya seorang pengusaha untuk bisa menjadikan pengusaha yang besar. Kalau yang di otomotif, sejarah proses dari awal bengkel itu berdiri sampai mekanik-mekanik itu bisa menghasilkan jasa-jasa servis yang terbagus di bengkelnya, yang nantinya bisa dipercaya oleh konsumen-konsumennya. Itu akan dipelajari, anak-anak dikelompokkan, nantinya pembelajaran itu diikuti oleh beberapa guru kita yang nantinya bisa dinilai kegiatan anak kita, mulai dari sikap anak-anak kita pada waktu ada di perusahaan itu, termasuk yang ada di sini tadi sudah dinilai oleh guru-gurunya, baik itu sikapnya, pengetahuannya dia, atau skillnya dia cara bertanya kepada para pemangku di sini kepentingan yang berikan sumber-sumber informasi, sehingga nantinya hasil mereka itu akan dirangkum dalam satu produk yang nantinya bisa menjadi suatu hasil olahan dari kumpulan dari pertemuan mulai dari bengkel A, B, dan C dan sekanan ini. Mudah-mudahan ini nanti hasilnya bisa bermanfaat bagi adik-adik kelas yang berikutnya. Di samping itu juga guru-gurunya yang ikut di sini itu bisa menilai dari beberapa mapel, baik itu dari mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga,
dari desain grafis, dari fotografi maupun animasi, termasuk nanti dari otomotif, itu bisa menilai kegiatan kita di sini yang nanti hasilnya ke belakangnya nanti seperti apa hasilnya kita akan rangkum, kita akan kaji, kita akan refleksi ulang. Kalau ini nanti bagus hasilnya, kita akan lakukan lagi di tahun-tahun berikutnya, atau tiap 6 bulan kita akan secara kontinu kita melaksanakan kegiatan outing kelas. Tujuannya apa? Kita tahu anak-anak kita sudah hampir 2,5 tahun sudah tidak belajar bertemu tatap muka dengan gurunya di sekolah, dia belajar secara daring di rumahnya. Yang hasilnya hari ini anak-anak kita cobakan untuk nanti biar terbiasa nantinya bahwa akan belajar di sekolah ini tidak seperti lagi pada zaman daring yang mereka asik di rumahnya, tetapi hasil yang kita dapatkan dari hasil pembelajaran anak daring itu jauh sekali kualitas pendidikan kita di bawah standar yang kita harapkan. Itu terbukti dari lapor pendidikan kita. Jadi anak-anak kita dari segi mutu pembelajaran baik itu dari belajar berhitung, belajar menulis, yang lain-lainnya itu masih perlu ditingkatkan, perlu dinaikkan. Nah, sekarang kita sosialisasikan pelajaran ini dengan sistem ini, mudah-mudahan ini untuk berikan semangat yang pada anak-anak kita, untuk menyamakan persepsi pada anak-anak kita, untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak kita agar anak-anak kita nantinya ke depannya sudah siap nanti belajar tatap muka. Itu pun nanti dalam project based learning yang akan kita laksanakan di setiap pembelajaran, karena pembelajaran sekarang semua mapel itu harus mengikutkan pelajaran 5P yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Artinya apa? Di sekolah anak-anak kita merdeka belajar, gurunya juga merdeka mengajarnya. Ini kita cobakan untuk kita kawinkan, sinkronkan di sini. Mudah-mudahan nanti pola ini nanti bisa berpengaruh dalam artian ada nilai positif yang didapatkan oleh anak-anak, ada nilai positif yang didapatkan oleh guru-gurunya, dan nilai positif yang didapatkan oleh kepala sekolah maupun sekolahnya untuk mengembangkan terus potensi anak-anak kita, sehingga kita tahu persis di mana potensi anak-anak itu untuk belajar. Sangat bagus sekali saya rasa, dan saya support semua kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti kegiatan ini akan bisa lebih kontinu kita laksanakan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu yang dapat saya. Terima kasih. Setelah perlakuan strategi outing kelas siswa, terlihat perubahan tingkah laku serta motivasi belajar. Mereka menjadi sangat penurut, bersemangat, toleransi terhadap umat beragama yang lain, saling membantu antar teman, serta tidak pantang menyerah. Mengungkapkan ide, lebih berani, tekun, serta kreatif. Respon kepala sekolah sangat antusias terhadap kegiatan ini, dan akhirnya kegiatan ini kami lakukan berulang kali hingga siswa memperoleh banyak pengalaman belajar. Pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo, saya Denia. Di sini saya akan memberikan pengalaman yang saya rasakan dalam penerapan pembelajaran outing kelas, yaitu saya sangat merasa senang dan tidak merasa jenuh atas materi-materi yang diberikan oleh guru, dan selain itu saya dapat menambah wawasan karena saya banyak berinteraksi dengan berbagai macam orang dan untuk menambah wawasan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Fatia Putra Mendariana. Di sini saya alumni PGRI 2 Badung. Dulunya saya kelas multimedia. Nah, di sini saya ingin berbagi kesan saya belajar di luar ruangan. Yang pertama, saya diajak ke Pura Puncak Sari oleh guru-guru. Di sana yang saya rasakan pertama kali yaitu saya tidak hanya belajar tentang materi ataupun praktek di sekolah, tapi juga saya belajar tentang alam lebih jauh lagi. Yang kedua, saya melihat toleransi teman-teman yang tidak beragama Hindu juga ikut membantu membersihkan areal Jabapura ya, seperti memungut sampah ataupun menyapu. Terus yang kedua, saya dan teman-teman diajak ke Pantai Seseh bersama guru-guru juga. Nah, di sana kesan saya adalah kita juga dapat mengenal alam lebih jauh dan juga dapat menjaga alam dengan cara yaitu membersihkan areal pantai. Dan juga di sana kita juga dapat berbincang-bincang dengan turis-turis yang ada di sana. Bagaimana sih kesannya mereka datang ke Bali, seperti itu. Demikianlah pembelajaran outing kelas di sekolah kami. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajar.